Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Budananta dengan nomor NIM 2206053, Prodi D3 Teknik Listrik. Dosen pengampu Dr. Haja Yesi Aprihatin, AMD Kep SKM MMKes. Mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-11. Materi yang pertama, Business Model Kampas. Pengertian Business Model Kampas. Business Model Kampas merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi Business Model Kampas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. 9 elemen dalam Business Model Kampas. 1. Customer Segment. Elemen pertama yang wajib ada di dalam bisnis model kampas yaitu segmentasi konsumen. 2. Value Proposition, menjelaskan mengenai poin-poin ataupun nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen konsumennya. 3. Channel saluran. 4. Customer Relationship, hubungan konsumen. 5. Revenue Streams, sumber pendapatan. 6. Key Resource, sumber daya. 7. Key Activities, aktivitas yang dijalankan. 8. Key Partnership, kerjasama. 9. Cost Struktur, struktur biaya. Tips cara membuat business model kampas. 1. Analisa kompetitor. 2. Mengurutkan elemen secara sistematis. 3. Hubungkan tiap elemennya. 4. Fokus pada kondisi saat ini. 5. Melakukan review. Materi yang kedua, pentingnya menyusun dan mengembangkan model bisnis kampas. 5 alasan bisnis model kampas sangat penting untuk merancang sebuah bisnis. 1. Memperjelas fokus bisnis. Adanya bisnis model kampas tidak hanya membantu pemilik bisnis untuk membuat rancangan bisnis, tetapi juga memperjelas fokus bisnis. 2. Bisnis model kampas akurat. Bisnis model kampas bisa membantu pemilik usaha untuk menyortir jenis bisnis dan kemana arah bisnis akan berjalan. 3. Sasaran pasar sesuai target. Salah satu penyebab banyak bisnis baru yang mengalami kegagalan adalah karena produk mereka kurang tepat di pasaran. 4. Resiko bisnis gagal lebih kecil. Bisnis model kampas membantu kita menyusun perencanaan bisnis mulai dari pendanaan bisnis, bagaimana kita membuat produk, hingga bagaimana cara menjual produk ke target pasar. 5. Sudah teruji oleh banyak bisnis. Model bisnis ini sudah teruji secara metodologi di banyak bisnis. Materi yang ketiga, menganalisis pembuatan produk atau jasa. Tahapan dalam pembuatan produk atau jasa. 1. Membuat formula riset. Hal ini berguna untuk mengetahui dari produk yang akan dibutuhkan oleh pelanggan dalam membuat perubahan untuk melakukan riset dari hal yang akan dilakukan. 2. Menciptakan ide. Ketika ide tercipta, maka kita akan dapat memikirkan hal yang berbentuk inspirasi pada produk lain serta tren yang ada. 3. Membuat sketsa. Dalam hal ini akan digunakan untuk membuat skets dari produk yang akan digunakan untuk memperjelas barang yang akan dibuat. 4. Membuat berbagai macam prototipe maupun sampel. Pada tahapan ini, kita akan melakukan pengujian dari beberapa macam bentuk model yang akan menjadi penentu dari produk yang akan sesuai dengan harapan. 5. Melakukan pengembangan dari strategi pemasaran yang akan dilakukan. Tahapan ini digunakan untuk melakukan pembuatan pengujian ide yang terbilang lebih efektif untuk konsumen. 6. Melakukan analisa dari usaha yang dilakukan untuk memperhatikan usaha yang dijalankan ke depan. 7. Melakukan pengembangan dari produk yang akan digunakan. Pada tahapan ini digunakan untuk melakukan pengembangan produk untuk menjadi sesuai dengan rencana yang ada. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya akhiri presentasi ini, apabila ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.